Kamu ingin menggunakan benda yang diberikan orang itu? Siapa yang tahu jika itu bukan penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika Jian terluka? Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak berpikir bahwa Ratu Medusa sudah mulai menghargai Jian sedemikian rupa. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, aku percaya bahwa dia tidak akan berbohong padaku. Apalagi, apakah kamu punya metode lain? Ratu Medusa juga ragu sejenak. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengangguk. Jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan mengambil nyawa orang itu, tidak peduli siapa dia. Ratu Medusa berbicara dengan khawatir saat melihat Xiaoyan menuangkan pil obat merah ke mulut Jian. Warna ungu merah di wajah Jian segera menghilang. Setelah pil itu baru saja masuk ke tubuhnya dan benar-benar hilang dalam sesaat. Xiaoyan dan Ratu Medusa menghela napas lega saat melihat ini. Mengingat keterampilan alkemisnya, dia benar-benar tidak berdaya dengan gas beracun dokter perkecil. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dialami selama bertahun-tahun ini. Kekuatannya tidak hanya melambung. Sekali lagi, Xiaoyan menghela napas pelan di dalam hatinya. Tatapannya dilemparkan ke arah pondok kecil. Bagaimanapun, dia pertama-tama harus mendapatkan kekuatannya untuk melakukan terobosan ke level Do Huang. Dia juga punya perasaan di dalam hatinya. Dia mungkin masih menemui dokter perkecil lagi di masa depan. Namun, dia tidak tahu seperti apa situasi saat mereka bertemu berikutnya. Setelah sekian lama bertemu dengan dokter perkecil, Xiaoyan akhirnya menetap di lembah untuk menyempurnakan pil obat Mighty Huang ataupun melakukan red. Namun, sebelum dia mulai, dia mengirim burung pengirim pesan ke ibu kota pada Xiaoding. Jika terjadi sesuatu, mereka akan bertemu di tempat yang telah ditentukan. Xiaoyan juga menginstruksikan pada Jian dan Ratu Medusa agar mereka tidak mengganggunya selama dia menyempurnakan pil obat. Namun Jian yang memiliki sifat overaktif, setelah menunggu sehari, dia akhirnya menghasut Ratu Medusa untuk keluar dari lembah mencari bahan obat berkualitas. Di bawah perampasan mereka pada obat spiritual selama 2 hari, formasi serangan gelombang binatang sihir akhirnya menghentikan mereka untuk merampas lagi dan hanya bisa pasrah. Ratu Medusa mungkin tidak takut pada binatang sihir, namun itu akan mengganggu Xiaoyan yang saat ini sedang menyempurnakan pil obat. 6 hari telah berlalu semenjak Xiaoyan mulai menyempurnakan pil obat. Jian yang sudah mulai menenangkan diri secara bertahap, wajahnya berubah sangat merah dan tubuhnya menjadi panas seperti open. Perubahan ini secara alami menyebabkan Ratu Medusa menjadi pucat karena kaget. Namun hanya ketika dia ragu-ragu tentang apakah dia harus memanggil Xiaoyan, Jian tiba-tiba jatuh tertidur. Sebuah cahaya ungu melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya itu berubah menjadi kepompong ungu yang melilit tubuhnya. Ratu Medusa akhirnya menghela napas lega setelah melihat ini. Dia kemudian sejenak menatap di mana tempat Xiaoyan berada sebelum duduk bersila dan mulai menutup matanya. Pada hari berikutnya, ketika Ratu Medusa membuka matanya, dia sudah melihat asap keluar dari gua dan sosok Xiaoyan sudah muncul dengan baju compang-camping. Xiaoyan menyeka abu dari wajahnya sebelum matanya menyapu ke lembah. Tatapannya terfokus pada kepompong ungu sebelum berhenti pada Ratu Medusa yang berada di samping. Ini adalah transformasi Jian. Dia akan menerobos. Ratu Medusa menjawab lembut. Apakah kamu sudah berhasil menyempurnakan pil obat? Mata Ratu Medusa menyapu Xiaoyan saat dia bertanya. Ya, Xiaoyan mengangguk dan tertawa pahit. Namun, aku sedikit serakah, kalau tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini. Bantu aku menjaga Jian. Penyempurnaan pil obat kali ini bertahan selama sebulan. Aku pikir, orang yang telah dikirim kakak telah mencapai tempat yang aku tunjuk. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa, kemudian dia pergi meninggalkan lembah, terbang menuju tempat yang sudah dia janjikan. Beberapa saat kemudian, dia sudah tiba di sebuah puncak gunung. Di sana sudah ada beberapa sosok manusia sudah muncul. Salam pada ketua. Seorang pria tua berjalan ke arah Xiaoyan sambil memberikan sebuah gulungan. Aku bernama Bai Liseng. Saat ini aku adalah Diaken Aliansian dan dikirim oleh tetua Xiaoding. Xiaoyan perlahan menerima gulungan dan mulai memindai. Kemudian dia tersenyum. Baiklah, aku akan merepotkanmu untuk membawa beberapa hal ke ibu kota. Juga beritahu kakak pertama. Aku akan melakukan retret selama setengah tahun atau setahun. Selama aku melakukan retret, semua masalah Aliansian akan aku serahkan padanya. Ya, segera pria itu merespon dengan hormat dan perlahan mundur. Kemudian dia melambaikan tangannya pada bawahannya, akhirnya mereka meninggalkan gunung.
Karena aku sudah menyelesaikan masalah pil obat, hal berikutnya yang perlu aku lakukan adalah kembali dan melakukan pelatihan yang mendalam. Dia baru saja akan naik ke langit, namun jejak spiritual yang ditinggalkan pada Kagang sebelumnya telah meletus di kota Qingsan. Sebelumnya, setelah Xiaoyan menyelamatkan Kagang, Snake Nest Mercenary Company akhirnya memanggil 5 ahli klan He, 2 diantaranya Dowling. Namun dengan 5 botol teratai api yang ditinggalkan Xiaoyan pada Kagang, itu membuat semua ahli klan He mati. Oleh sebab itu, pemimpin klan He, Hegan, Doang Bintang 4, akhirnya turun tangan untuk membantai Bloody Battle Mercenary Company. Pada akhirnya, Kagang hanya bisa pasrah mematahkan giok yang ditinggalkan oleh Xiaoyan padanya. Kamu telah mengandalkan benda ini untuk melukai menantuku dan membunuh 2 ahli dari klanku? Hegan bermain dengan botol batu giok di tangannya saat dia berbicara. Kemudian sebuah kekuatan melonjak keluar dari tangannya. Peng, tubuh Kagang langsung mundur dan memuntahkan seteguk darah. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Aku akan memberimu satu kesempatan. Aku bisa melepaskanmu jika kamu memberitahuku. Hegan menggosok lengan bajunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah sesuatu yang aku peroleh dari gunung. Ekspresi Kagang pucat, jejak darah berulang kali merembes keluar dari sudut mulutnya, tubuhnya terbaring di tanah saat dia berbicara. Senyum puas muncul di sudut mulut Hegan saat dia menatap Kagang yang sedang berjuang di ambang kematian. Tangannya segera terangkat yang sudah berisi kekuatan penuh ahli Doang dan akan menghantam kepala Kagang. Namun ketika kakinya hanya berjarak 30 cm dari kepala Kagang, suara tenang terdengar membuat kakinya menegang. Apakah kamu mencariku? Raungan petir tiba-tiba bergema di atas langit, tepat saat mata Hegan melihat sekeliling. Segera sosok hitam perlahan muncul di samping Kagang. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan botol teratai api yang aku buat. Xiaoyan mengabaikan tatapan tajam dan dingin di sekelilingnya saat dia bertanya. Hegan mengungkapkan senyum serakah saat dia mendengar ini. Kemudian tangannya menunjuk pada anggota Bloody Battle Mercenary Company. Kamu ingin menyelamatkan mereka? 1 botol ditukar untuk 1 kehidupan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Xiaoyan tersenyum. Kata yang diucapkan menyebabkan wajah pemimpin klan He langsung menjadi gelap. Tinggalkan kota Qingsan dalam 10 menit, dan aku dapat memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun kata-kata Xiaoyan sekali lagi hanya membuat Hegan dan bawahannya tertawa terbahak-bahak. Bahkan Hegan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan menghela napas dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tindakan Hegan. Matanya menyipit saat pakaiannya langsung berkibar. Kemudian gelombang doji tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Banyak garis retak seperti laba-laba saat aura Xiaoyan mulai menyebar. Dou Huang? Tubuh Hegan terguncang kuat dan dipaksa mundur 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Sejak kapan seorang elit muda Dou Huang muncul di dalam kekaisaran? Tatapan Hegan berulang kali menyapu wajah tenang Xiaoyan. Dia tiba-tiba teringat pertempuran besar yang intens dalam kekaisaran belum lama ini. Karakter utama dari pertempuran besar itu adalah seorang pria yang sangat muda berjubah hitam. Kamu adalah pemimpin aliansian Xiaoyan? Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar suara tajam Hegan. Namun dia tidak mengatakan apapun. Bahkan doji yang keluar dari tubuhnya tidak melemah. Sikap diam Xiaoyan menyebabkan Hegan menjadi lebih dingin. Dia benar-benar memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Mengapa dia harus memprovokasi orang yang paling menakutkan di seluruh kekaisaran Jama? Dengan reputasi yang dimiliki aliansian, kemungkinan mereka akan menjadi sekte mistik laut kedua dalam waktu singkat. Wajah dingin Hegan langsung berubah menjadi senyum kaku. Kemudian dia membungkuk hormat. Aku tidak menyadari bahwa pemimpin Xiao telah menghormati kami dengan kehadiranmu. Aku berharap pemimpin Xiao bisa bermurah hati tentang provokasiku sebelumnya. Xiaoyan juga dikejutkan oleh perubahan Hegan. Sepertinya orang ini telah mengetahui identitasnya. Beberapa saat kemudian, doji yang mengelonjak keluar dari tubuhnya juga perlahan ditarik. Mengapa? Bukankah kamu menginginkan botol teratai api itu? Keringat dingin segera mengalir dari pemimpin klan He. Pemimpin Xiao bercanda, aku dibutakan sebelumnya. Xiaoyan mengangguk sedikit, tatapannya melirik anggota Bloody Battle Mercenary Company. Aku memiliki hubungan lama dengan mereka, biarkan masalah hari ini berlalu. Jangan salahkan aku jika kamu diam-diam menggunakan taktik apapun. Aku akan mematuhi pemimpin Xiao. Hegan buru-buru menjawab. Kemudian tatapan Xiaoyan berbalik pada Kagang yang berwajah pucat. Paman Kagang, pil obat ini mampu membuatmu benar-benar pulih dalam waktu singkat. Di masa depan, klan He tidak akan memiliki pemikiran lain terhadap kalian.
Setelah mengatakan ini, tatapan Xiaoyan berhenti sejenak pada Ling Er. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit menuju lembah gunung. Tiba di lembah gunung, mata Ratu Medusa langsung menyapu tubuh Xiaoyan. "Apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Aku terdesak oleh waktu dan berencana memulai retret mendalam sekarang. Selama pelatihanku, aku akan menutup gua gunung dan meninggalkan Jian untukmu." Ya, Ratu Medusa mengangguk sedikit. Dia segera ragu sejenak dan berkata, "Aku belum kembali ke suku ras ular selama perjalanan kembali ke Kekaisaran Jama. Aku mungkin akan kembali setelah kamu keluar dari pelatihanmu." Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum menyelidiki. "Apakah kamu memerlukanku untuk kembali bersamamu?" "Tidak perlu, manusia tidak disambut di sana. Tidak dapat dihindari akan ada masalah jika kamu ikut." Ekspresi Ratu Medusa bergerak saat mulutnya mengeluarkan penolakan samar. Xiaoyan menggosok kepalanya karena malu. "Kalau begitu, lupakan saja." Kemudian Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada kepompong Ungu Jian. "Aku akan segera melakukan pelatihan. Mungkin akan membutuhkan 1 tahun untuk menerobos, dan Jian akan kutinggalkan untukmu." Setelah mengatakan ini, Xiaoyan sekali lagi masuk ke dalam gua. Ekspresi acuh tak acuh Ratu Medusa akhirnya mengungkapkan kesepian saat dia melihat pintu masuk gua yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Tak ada yang tahu kapan Xiaoyan akan keluar setelah melakukan retret. Semoga kamu dapat melakukan terobosan dengan sukses. 1 bulan telah berlalu sejak Xiaoyan memulai pelatihannya. Namun tidak ada keributan sedikit pun di dalam lembah. Bahkan kepompong cahaya ungu warna Jian tidak berubah. Tidak ada tanda sedikit pun akan pecah. Ratu Medusa juga tak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Jian dan Xiaoyan untuk menerobos. Namun di bulan kedua, beberapa fluktuasi muncul dari gua tempat Xiaoyan melakukan retret. Begitu juga dengan kepompong Jian yang mengeluarkan beberapa fluktuasi. Ratu Medusa terus bolak-balik menjaga gua dan lembah dari binatang sihir yang sangat sensitif terhadap energi. Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka menerobos. Ratu Medusa segera menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel. Ruang segel. Ketika teriakannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat, menutupi seluruh lembah gunung. 2 orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk bersantai. Kemudian Ratu Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa pahit pada dirinya sendiri. 3 bulan telah berlalu, namun 2 orang di dalam lembah masih tidak menunjukkan tanda sedikit pun keluar dari retret mereka. Ini menyebabkan Ratu Medusa merasa sangat tidak berdaya. Namun memasuki bulan keempat, Ratu Medusa yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, sisik ular 7 warna tiba-tiba muncul di dahinya dan berulang kali memancarkan cahaya warna-warni. Ini menandakan telah terjadi sesuatu bahaya yang sangat besar pada suku ras ular. Ratu Medusa sejenak menghirup napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba berdiri. Namun sebelum dia pergi, dia sejenak memperkuat segala ruang yang telah dia buat. "Aku telah meningkatkan pertahanan untuk kalian berdua. Kali ini sepertinya suku ras ular telah bertemu dengan bencana besar. Aku harus kembali." Ratu Medusa menghela napas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Setelah itu, dia mengusap sisik ular 7 warna panas di dahinya. Sikap membunuh yang dingin perlahan muncul di wajahnya, kemudian tubuhnya bergerak dan dengan cepat menghilang.